Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anakku kelas 4. Sebelum Pak Guru lanjutkan materi pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa atau kalian semua diharapkan bisa membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Untuk bisa membaca Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar, kita harus bisa memahami hukum-hukum bacaan atau hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Falaq. Baik, Pak Guru akan contohkan bagaimana cara membaca Quran surah Al-Falaq. Kalian perhatikan baik-baik, kalian simak baik-baik bacaan Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi contoh bacaan surat Al-Falaq. Selanjutnya sekarang kita akan coba membahas hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Falaq. Di dalam surah Al-Falaq ini ada beberapa hukum bacaan tajwid. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. Perhatikan. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i yang dimana
kita harus membacanya panjang, 2 harokat. A'udzu. Di sana terdapat huruf wawu sukun dan sebelumnya terdapat dhammah. Jadi kita harus membacanya 2 harokat. A'udzu. Kemudian hukum bacaan berikutnya adalah alif lam qamariyah yang terdapat pada kalimat al-falaq. Pada kalimat al-falaq terdapat alif lam al. Maka hukum bacaan alif lam itu adalah qamariyah. Harus kita baca jelas. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq. Alif lamnya dibaca jelas. Kemudian hukum bacaan berikutnya adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro terdapat pada kalimat falaq. Qalqalah artinya suara yang memantul. Maka suara qaf di sini harus kita pantulkan. Al-falaq. Al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, selanjutnya pada ayat berikutnya. Min syarri ma khalaq. Di sini terdapat hukum bacaan nun mati ketemu dengan huruf sya. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Maka cara membacanya harus kita samarkan di bibir. Contoh, min sya. Min sya. Hukum bacaan berikutnya adalah matobi'i. Terdapat pada kalimat ma. Ma di sini dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sukun, sebelumnya terdapat fathah. Ma min syarri ma. Kemudian hukum bacaan berikutnya khalaq. Sama seperti yang tadi, yaitu hukum bacaan qalqalah kubro. Selanjutnya pada ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terdapat hukum bacaan min sya, nun mati ketemu dengan sya, sama pada ayat yang kedua. Ghasiqin, gho, sama pada ayat sebelumnya yaitu matobi'i, terdapat alif sukun sebelumnya fathah. Hukum bacaan berikutnya adalah ghasiqin idza, terdapat tanwin ketemu dengan huruf hamzah. Tanwin pada huruf qaf. Ghasiqin idza. Maka hukum bacaannya di sini adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas. Maka kita harus membacanya dengan jelas. Ghasiqin idza. Jangan dibaca ghasiqin idza, tapi harus dibaca jelas. Ghasiqin idza. Selanjutnya waqab. Pada kalimat waqab ini hukum bacaannya qalqalah kubro karena terdapat huruf qalqalah di akhir kalimat. Selanjutnya pada ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Hukum bacaan yang pertama di sini adalah nun mati ketemu dengan sya. Min sya. Hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Kemudian
Wa min syarrin naffatsati. Di sini ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang terdapat pada kalimat an-naffatsati. Di sini alif lamnya tidak terbaca sehingga disebut dengan alif lam syamsiyah. Kemudian hukum bacaan berikutnya fil uqad. Hukum bacaannya alif lam qamariyah, yaitu alif lam pada kalimat al-uqad. Alif lamnya harus dibaca jelas. Kemudian selanjutnya hukum bacaan qalqalah kubro yang terdapat pada kalimat uqad. Fil uqad, dalnya harus dipantulkan karena hukum bacaannya adalah qalqalah kubro. Pada ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min sya. Di sini ada nun mati ketemu dengan sya. Hukum bacaannya ikhfa hakiki. Kita harus mensamarkan bacaan nun. Wa min sya. Wa min sya. Hukum bacaan berikutnya adalah ha. Ini hukum bacaannya matabi'i karena ada alif sukun sebelumnya fathah. Hasidin idza. Hukum berikutnya adalah hasidin idza. Tanwin ketemu dengan hamzah pada kalimat din i. Ada tanwin ketemu dengan hamzah. Hukum bacaannya adalah izhar halqi. Harus kita baca dengan jelas. Hasidin idza. Kemudian yang terakhir pada kalimat idza hasad, maka hukum bacaannya di sini adalah qalqalah kubro. Idza hasad. Baik, demikian hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita baca sama-sama kembali surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku kelas 4, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pak Guru akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.